Baik, di sini akan saya jelaskan yaitu perhitungan data menggunakan Cummins. Di sini ada yaitu subsektornya itu tanaman pangan, jenis tanaman pangannya itu padi, per kabupaten atau kota, tapi di sini saya data keseluruhannya itu per provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sampai 2019. Tapi data di sini hanya 2010 sampai 2013. Ini per Provinsi Sumatera Barat ada Kabupaten Solo, Kota Padang, Solunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Padang Pariaman, Sijunjung, Tanah Datar, Pesisir Selatan. Oke, lama-lama kita lanjut ke iterasinya. Iterasi pertama yaitu langkah berikutnya yaitu pengelompokan data, yaitu kita kelompokkan kabupaten kota atau kabupatennya, yaitu luas lahan produksi. Luas lahan produksi. Luas lahan di sini yaitu kabupaten pesisir. Kita ngambil dari 2013 yaitu 54,832. Baik, kita lanjut iterasinya. Ini data-datanya, hasil data-data yang telah kita kelompokkan. Diketahui jumlah clustering 4, jumlah data keseluruhan yaitu 17, dan atribut 2. Atribut di sini adalah ini, luas lahan sama produksi, jumlah atribut. Jadi contoh data yang digunakan yaitu data data padi pada tahun 2013 yang saya bilang tadi pada Provinsi Sumatera Barat sebagai sampel perhitungan manual. Data yang diambil hanya dengan data produksi dan luas lahan. Ini penentuan clustering awal, yaitu clustering awalnya diambil pada data kedua. Ini clusteringnya itu diambil dari data yang terbesar atau data yang tertinggi sampai data yang terendah. Yaitu clustering kedua diambil pada data ke-6. Data ke-6 soalnya dia data yang tertinggi kedua, data ke-6 itu maksudnya. Yaitu di clustering ketiga diambil pada data ke-1. Ini sebenarnya bisa acak. Pengambilan C1, C2, C3, C4 ini sebenarnya bisa acak, tapi di sini saya mengambil berurutan. Data tertinggi, cukup tinggi, sedang, dan data rendah. Data keempat. Oke, jelas, yaitu kita lanjut dengan perhitungan jarak pusat cluster. Cara perhitungan cluster maksudnya perhitungan C1, C2, C3. Gimana cara mencarinya? Caranya yaitu dengan rumus akar. Akar dari data luas lahan yang ini dikurang akar dari data luas lahan ini ya. Luas lahan dikurang dengan data luas lahan clustering pertama. Karena kita mencari C1. Kalau kita mencari C2 yaitu luas lahan clustering kedua. Karena kita mencari C1 yaitu menggunakan data luas lahan clustering pertama. Jadi itu dikuadratkan. Jadi data luas lahan dikurang dengan data luas lahan clustering pertama itu dikuadratkan, terus ditambah dengan data produksi ditambah dengan data produksi clustering pertama, itu diakarkan. Jadi jumlah akarnya dapat 60,300. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau di laptop, kalau kita sudah dapat clustering pertama itu bisa kita tarik sudut bawah kanan ini, kita tarik ke bawah sampai data 17, itu dia akan otomatis terisi. Otomatis perhitungannya sampai ke bawah biar mempermudah. Data C2 juga begitu. C2 data luas lahan pertama dikurang, itu akar ya. Akar data luas lahan pertama dikurang dengan data luas lahan clustering kedua. Clustering kedua ini teman-teman. Clustering kedua dikuadratkan terus ditambah dengan produksi data pertama dan dikurangkan dengan produksi data clustering kedua. Itu dikuadratkan juga. Jadi hasil akarnya dapat 34,058. Begitu juga seterusnya. C1, C3, C4 juga begitu. Nah, inilah kita dapat hasil dari penjumlahan clustering tersebut dari 4 clustering.
Jadi pengelompokan data ini dimaksud yaitu data yang didapatkan C1, data C1 ini satu itu maksudnya jarak terpendek yang terletak pada Cn. Maksud Cn itu dibandingkan C1, C2, C3, C4-nya. Nanti pas kita bandingkan di antara C1, C2, C3, C4 mana data yang paling rendah. Di sini kita dapat C3. Jadi C3 makanya kita isi di sini ada angka 1 pada C3. Lanjut data berikutnya. Kita bandingkan lagi C1, C2, C3, C4 pada data kedua. Yang nilai terdekat atau terendah dapat pada C1. C1 ini dia. Dan berikutnya kita cari lagi perbandingan C1, C2, C3, C4 pada data ketiga terdapat pada C4. Ini C4, begitu sampai ke bawah kita lakukan perbandingan. Jadi sehingga dapat C1-nya 1 data 1 dan C2 dapat 1 data, C3 dapat 1 data, sedangkan C4 dapat 14 data. Nah, ini hasil dari pengumpulan data pada clustering awal. Kita lanjut iterasi kedua. Iterasi kedua ini kita cari sama dengan caranya pada iterasi pertama tadi. Kita ambil lagi pengelompokan pertama awal tadi, data kabupaten per kotanya tadi. Terus ini C1 C2 itu adalah hasil dari clustering hasil dari iterasi pertama yang ini, hasil dari iterasi pertama. Di sini cluster baru yaitu dengan cara gini teman-teman. C1. Di sini ada angka 1. Di sini ada angka 1 pada C1 pada data kedua. Jadi clustering di sini ada 2 ya, teman-teman. Kita punya 2 atribut. Yang di atas ini yaitu data luas lahan. Sedangkan yang di bawah ini, yang di bawah itu data produksi. Jadi kita cari C1 luas lahannya. C1 di sini terdapat pada data kedua yaitu 61,229. Karena datanya 1, kita langsung ambil aja. Tidak ada pembagian. Kalau misalnya ada 2 data, 3 data, 4 data atau berapa data, jadi C1 ini, luas lahan ini dibagi teman-teman. C1 ini dibagi misalnya ada 2 data, jadi 61/2. Nah, dapatlah hasilnya nanti 30,5 sekian. Nah, begitu teman-teman, dapatlah hasilnya clustering 1. Tapi di sini cluster kita cuman hanya ada 1 clustering pertama, jadi kita langsung ambil aja. Begitu juga clustering kedua. Clustering kedua ini kita ambil pada data, kita tengok C2-nya mana pada data ke-6. Pada data ke-6 maka data luas lahannya pada C2 kita dapatkan 57,946 karena C1 datanya ada 1. Maka tidak ada pembagian. Langsung saja kita salin. Di sini ada clustering C3. C3 juga 1. Langsung aja kita ambil. Juga 1. Dan hasilnya C3 itu 54,832. Ini dia. C4 di sini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kalau datanya banyak kita jumlahkan lalu kita bagi. Data ketiga ada di sini 17,576. Data keempat di sini ada 44,414. Kita jumlahkan semuanya. Data 3, data 4, data 5, data 7, data 7, 8, 9, 10 sampai data ke 17. Kita jumlahkan. Pas udah kita jumlahkan, kita bagi berapa jumlah data di C4 ini. Kalau di sini jumlah data di C4 ini ada 14. Jumlah datanya ada 14. Rumus. Jadi dapatlah hasilnya dengan sekian, yaitu 21,482. 482. Pas sudah kita dapatkan cluster baru ya. Kita cari lahan produksi sama. Kita cara cari C1 produksinya sama, tidak berbeda. Tidak ada sedikit berbeda. Itu kita ambil data kedua, dapat 332, sekian. Nanti pas C4 kita jumlahin lagi, kita bagi jumlah data clustering 4. Jumlah datanya ada 14. Nanti kita jumlahin produksinya yang mana yaitu data 3, data 4, data 5, data 7, data 8, 9 sampai data 17. Kita jumlahin yaitu kita bagi 14. Dapat hasilnya 106,433. Oke, paham sampai sini? Kalau tidak paham silahkan komentar aja. Ntar akan saya jelaskan. Kita lanjut perhitungan jarak pusat cluster. Jarak pusat cluster ini sebenarnya sama aja dengan yang kita lakukan pada iterasi pertama tadi, teman-teman. Yaitu dengan cara clustering data luas lahan pertama itu diakarkan ya. Akar dari luas lahan data pertama
dikurang teman-teman, dikurang dengan data clustering luas lahan pertama, lalu dikuadratkan ditambah dengan produksi dikurang dengan produksi clustering pertama, dapatlah hasilnya 60,300. Ini bukan menggunakan penjumlahan manual ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Excel, tapi cuman perekaman aja pada HP handphone. Oke, begitu juga dengan C2. Nanti saya tengokin rumusnya. Begitu dengan C2 juga begitu, yaitu luas lahan pertama di akar ya, akar luas lahan pertama dikurang dengan luas lahan clustering pertama. Itu cara mencari C2 ya. C3 juga begitu, luas lahan pertama akar ya teman-teman, luas lahan pertama dikurang dengan luas lahan clustering ketiga, soal kita mencari data ketiga. Nah, nanti produksi dikurang produksi ya kuadratkan, lalu hasil akarnya sama dengan 0, karena data clustering ketiga kita ambil pada data pertama. Jadi karena datanya sama, makanya hasilnya 0, karena kita melakukan pengurangan ya teman-teman di sini. Jadi dari inilah hasil penjumlahan dari clustering tadi, clustering dengan clustering baru ya teman, clustering baru. Di sini kita dapatkan dari hasil pengelompokan datanya. Ini hasil ini sama dengan iterasi pertama teman-teman. Iterasi pertama ini sama, tidak ada beda, karena data pengelompokannya iterasi 1 dan iterasi 2 tidak mengalami perubahan atau sama dengan sebelumnya, maka tidak perlu melakukan iterasi lagi. Nah, selesai, sudah kita melakukan pengelompokan data dengan menggunakan K-means. Tapi seandainya jika data yang kita hasilkan dengan iterasi clustering baru itu berbeda atau tidak sama dengan iterasi pertama, itu kita harus melakukan iterasi lagi teman-teman, sampai data itu tidak melakukan perubahan. Misalnya kita lakukan iterasi pertama dengan iterasi kedua, pada iterasi kedua kita mengalami perubahan, nanti kita alami lagi iterasi ketiga. Jadi kita dapat hasilnya iterasi ketiga yaitu sama dengan iterasi kedua. Jadi karena udah sama iterasi kedua sama iterasi ketiga, tidak perlu melakukan clustering lagi teman-teman, tidak melakukan iterasi lagi karena sudah sama iterasi 2 sama iterasi 3. Begitu teman-teman, paham? Oke, sekian hasil dari penjelasan saya mohon pamit. Saya dari Fitra Hamidi dan Yohendri Putra. Sekian, wassalam.